Salam jumpa para subscriber, penonton, dan sahabat channel YouTube Tia TV. Salam dari pinggiran. Judul video atau materi video kali ini saya berikan judul Rugi karyawan yang tidak didaftarkan di BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan oleh pengusaha atau pemberi kerja. Sebelum masuk pada materi video ini, saya mohon kepada para penonton dan sahabat channel YouTube Tia TV yang belum melakukan subscribe agar menekan logo lonceng, beri dukungan kepada channel ini. Gratis kok, tapi cukup berarti buat kemajuan dan berkembangnya channel ini. Oke? Terima kasih para sahabat. Kata BPJS sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Setiap hari kita dengar di berita-berita dan mungkin baca di media sosial tentang BPJS. Namun, mungkin hanya sebagian dari masyarakat kita dan lebih khusus bagi tenaga kerja atau karyawan yang bekerja di perusahaan, yayasan, dan lain-lain yang kurang paham dan mengerti akan manfaat dari ikut dan terdaftar di BPJS. BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pemerintah dan legislatif atau DPR menyepakati tentang aturan BPJS dengan maksud dan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan warga negara asing yang berada di Indonesia. Usaha kerja keras akhirnya membuahkan kesepakatan, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. BPJS terbagi dua, yaitu 1. BPJS Kesehatan, biasanya disebut BPJS Kes. Dan yang kedua, BPJS Tenaga Kerja, biasanya disebut BPJS TK. Dalam materi video ini, kita fokus pada status kepesertaan sebagai pekerja buruh atau karyawan di perusahaan atau di badan usaha, di mana pengusaha atau pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawan dan keluarganya dalam program BPJS. Dasar hukum kewajiban pengusaha atau pemberi kerja mengikut sertakan dan atau mendaftarkan pekerja buruhnya dalam program BPJS saya ambil dari dua undang-undang. Yang pertama, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 99 mengatakan setiap pekerja buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Hal yang sama juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, khusus di pasal 15 menegaskan sebagai berikut. Ayat 1. Pemberi kerja secara bertahap mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Ayat 2. Pemberi kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. Ayat 3. Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Presiden. Oke, cukup jelas dasar hukum daripada BPJS dan karyawan didaftar oleh pemberi kerja atau pengusaha.
Sekarang saya ingin menjelaskan apa sih manfaat daripada BPJS yang kita ikuti. Saya mulai. Pertama yaitu BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan punya hanya satu, yaitu di bidang kesehatan. Manfaat dari BPJS Kesehatan adalah memberikan perlindungan kesehatan, meliputi antara lain perawatan dan pengobatan kepada pekerja buruh dan keluarganya. Keluarga pekerja buruh yang dimaksud di sini adalah istri atau suami sah dan maksimal 3 orang anak yang belum menikah, belum bekerja sampai umur 21 tahun atau sampai umur 23 tahun kalau masih di bangku pendidikan. Ini biasanya masih kuliah. Perlindungan kesehatan ini mulai dari Vaskes, fasilitas kesehatan tingkat pertama, sampai perawatan ke rumah sakit atau tingkat lanjutan. Sekarang saya ingin mengajak para penonton dan para sahabat channel YouTube Giat TV. Coba bayangkan apabila perusahaan tidak mendaftarkan pekerja buruh dan keluarganya di BPJS Kesehatan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Pada saat sakit dan harus opnam atau rawat inap di rumah sakit, berapa besar biaya yang harus ditanggung? Syukur kalau pekerja buruh orang kaya, punya duit banyak, mungkin tidak ada masalah. Tapi coba kalau pekerja buruh menerima gaji hanya cukup untuk biaya hidup, maka pasti akan kewalahan dalam hal biaya berobat di rumah sakit. Oke, benar ya? Dengan adanya program pemerintah yaitu BPJS Kesehatan, maka biaya berobat di rumah sakit akan lebih ringan. Bisa-bisa malah pasien atau keluarganya tidak membayar sama sekali, karena semua biaya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Luar biasa, cukup bagus, kita dukung. Sebagai pengalaman, ya, saya menceritakan pengalaman yang saya alami menggunakan BPJS Kesehatan. Hal ini saya buktikan. Pada tahun 2020, saya menderita sakit dan harus opnam di salah satu rumah sakit di Tangerang. Saya dirawat selama 4 hari karena saya merasa kondisi saya sudah mulai fit dan harus segera kembali ke tempat kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Maka saya minta untuk keluar dari rumah sakit. Setelah proses administrasi di rumah sakit, saya hanya membayar kurang lebih Rp425.000. Karena ada selisih harga kelas kamar di mana saya diopnam atas permintaan saya sendiri. Jadi, kita sebagai pekerja buruh rugi apabila perusahaan tidak mendaftarkan kita sebagai peserta BPJS Kesehatan. Oke? Lebih lanjut, sebagai pekerja buruh yang bekerja di perusahaan, maka ada kewajiban untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. Jadi bukan hanya terima begitu saja, kita juga ada kewajiban membayar iuran. Iuran ini ditanggung oleh pekerja buruh sebesar 1% dari upah dan langsung dipotong oleh perusahaan. Untuk pembayarannya dilakukan oleh pihak perusahaan kepada BPJS Kesehatan. Oke, ini cukup jelas ya tentang BPJS Kesehatan. Kedua, yaitu BPJS Tenaga Kerja. BPJS Tenaga Kerja mempunyai program 5, yaitu 1. Program Jaminan Pensiun, disingkat JP. Kedua, Program Jaminan Hari Tua, disingkat JHT. Program Jaminan Kecelakaan Kerja, disebut JKK. 4. Program Jaminan Kematian, disebut atau disingkat JKM. Dan kelima, Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, disingkat JKP. Oke, paham ya program-program dari BPJS Tenaga Kerja. Saya lanjutkan.
saya ingin menjelaskan secara sekilas, tidak mendetail, manfaat dari masing-masing program BPJS Tenaga Kerja. Yang pertama, saya mulai dari program jaminan pensiun atau JP. Manfaat daripada program jaminan pensiun adalah pekerja buruh yang akan memasuki masa atau waktu usia pensiun akan mendapatkan atau menerima uang dari BPJS Tenaga Kerja. Sekarang saya ajak penonton dan para sahabat channel YouTube Dia TV mencoba membayangkan pada saat usia pensiun identik dengan usia lanjut dan mungkin sudah tidak mampu untuk bekerja di perusahaan. Di saat pensiun inilah pekerja buruh sudah tidak punya penghasilan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri agak sulit, repot, nggak punya uang, minta kepada anak mungkin malu, sungkan, dan lain-lain. Nah, program jaminan pensiun dari BPJS Tenaga Kerja memberikan manfaat, memberikan solusi kepada pekerja buruh dengan menerima sejumlah uang pensiun setiap bulan dan sampai seumur hidup. Hitung-hitung uang pensiun cukup untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Oke, paham dan bisa dimengerti. Oke. Untuk mendapatkan uang pensiun dari BPJS Tenaga Kerja, ada dua ketentuan yang umum yang harus kita pahami. Yaitu yang pertama, pada saat memasuki usia pensiun harus memenuhi syarat, yaitu masa iur atau masa bayar iuran minimal selama 15 tahun atau setara dengan 180 bulan. Maka pekerja buruh akan menerima sejumlah uang setiap bulan dan seumur hidup dari BPJS Tenaga Kerja. Wow, mantap. Saya lanjutkan. Katakan pekerja buruh meninggal dunia, pasti ada janda atau duda yang ditinggalkan. Maka janda atau duda menerima sejumlah uang pensiun setiap bulan dan seumur hidup. Kecuali kalau janda atau dudanya menikah lagi, itu pasti sampai di situ. Lanjut lagi. Janda atau duda kalau menikah atau meninggal dunia, apabila ada anak yang belum berusia 21 tahun, belum menikah, belum bekerja, dan anak itu masih di bangku pendidikan dan belum berusia 23 tahun, maka si anak menerima uang pensiun sampai batas usia 23 tahun. Dengan syarat si anak terdaftar di BPJS Tenaga Kerja. Apabila pekerja buruh belum menikah, terus meninggal dunia, dan masa iuran telah memenuhi syarat, maka uang pensiun diberikan kepada orang tua dari pekerja buruh setiap bulan sampai seumur hidup. Sekali lagi saya katakan, wow, mantap, sangat bagus. Program jaminan pensiun ini luar biasa. Ya, harus kita didaftar di BPJS Tenaga Kerja. 2. Apabila masa bayar iuran atau masa iur kurang dari 15 tahun atau kurang dari 180 bulan, maka manfaat uang pensiun akan dibayarkan sekaligus. Nah, kalau dibayarkan sekaligus ini juga bisa kita manfaatkan, kita bisa tabung. Nah, nanti kita ambil sedikit-sedikit dan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ya, oke ya. Manfaat lain dari jaminan pensiun yaitu A. Apabila pekerja buruh meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun dan telah memenuhi masa iur selama 15 tahun atau setara 180 bulan, maka manfaat uang pensiun diberikan kepada ahli waris, yaitu janda atau duda, setiap bulan sampai seumur hidup atau sampai dia menikah lagi.
B. Apabila Mas Sayur kurang dari 15 tahun atau kurang dari 180 bulan, maka manfaat uang pensiun diberikan sekaligus kepada janda atau duda dari pekerja buruh. C. Pensiun cacat. Nah, ini pensiun cacat ini kita tetap masih hidup sebagai pekerja, cuman kita mengalami cacat akibat dari penyakit atau akibat dari kecelakaan kerja, atau mungkin akibat lain lah yang sifatnya cacat. Manfaat uang pensiun yang diterima oleh pekerja buruh yang mengalami cacat total dan tidak dapat bekerja akibat kecelakaan atau akibat penyakit sampai meninggal dunia. Mantap. Untuk pemberian manfaat jaminan pensiun ini, ya ada aturan dari pemerintah menetapkan secara bertahap usia pensiun nanti itu sampai di usia 65 tahun. Nah, ini nanti juga masalah akan nanti saya coba sampaikan seperti apa tentang pensiun yang dalam BPJS Tenaga Kerja 65 tahun, sementara di perusahaan rata-rata pensiun adalah di usia 55, 56, 57, 58. Nah, sementara ada kelebihan waktu. Nah, ini bagaimana? Nanti saya akan nanti buat video lebih lanjut untuk menjelaskan hal itu. Dalam program jaminan pensiun, pekerja buruh ada juga kewajiban membayar iuran sebesar 1% dari upah atau sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh BPJS Tenaga Kerja. Dipotong setiap bulan oleh perusahaan dan dibayarkan kepada BPJS Tenaga Kerja. Kita lanjut, yaitu program yang kedua, Jaminan Hari Tua atau disingkat JHT. JHT ini sudah tidak asing buat kita, ini programnya lama daripada dulu namanya Jam Sostek, ya, JHT ini. Namun tidak ada salah, saya akan menjelaskan kepada kita manfaat daripada Jaminan Hari Tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan manfaat kepada pekerja buruh sebagai berikut. 1. Pekerja buruh, dia harus bekerja di satu perusahaan. Seorang pekerja buruh, dia terus bekerja di satu perusahaan, tidak pindah-pindah. Maka pada saat pekerja buruh memasuki usia pensiun atau tidak bekerja lagi di perusahaan, maka uang jaminan hari tua dapat dicairkan di BPJS Tenaga Kerja. Atau yang kedua, mungkin pekerja buruh pindah kerja di perusahaan lain dan tidak mencairkan jaminan hari tua dan meneruskan jaminan hari tua di perusahaan barunya. Maka pada saat pekerja buruh pensiun atau tidak bekerja lagi di perusahaan, maka uang jaminan hari tua dapat dicairkan di BPJS Tenaga Kerja. Jadi maksudnya begini, dilanjut ya. Kita dari perusahaan A, kita pindah ke perusahaan B. Pada saat kita di perusahaan A ini kita tidak ambil, walaupun misalnya sudah dinonaktifkan. Terus kita bekerja di perusahaan B, nah itu kita lanjut ya. Itu maksudnya daripada poin 2 ini. Poin 3, pekerja buruh yang berhenti bekerja di perusahaan dan pekerja buruh mencairkan jaminan hari tua di BPJS Tenaga Kerja dengan syarat status kepesertaannya sudah dinonaktifkan. Maksudnya begini, jadi kita keluar dari perusahaan, gitu ya, terus kita menunggu kurang lebih 2 bulan. Setelah 2 bulan kita dinonaktifkan oleh perusahaan, maka sudah bisa kita cairkan bagi yang membutuhkan uang. Tapi kalau tidak membutuhkan uang, biar aja di dalam, karena itu terus nanti ada penambahan nilai atau ada bunga lah semacam itu ya. Dan atau tadi seperti poin yang kedua bisa kita lanjut di perusahaan baru. Manfaat lain atau keempat, manfaat lain dari jaminan hari tua. Apabila pekerja buruh meninggal dunia sebelum waktunya memasuki usia pensiun atau masih bekerja dia, maka manfaat jaminan hari tua berupa sejumlah uang diserahkan oleh BPJS Tenaga Kerja kepada ahli waris. Di sini ahli waris adalah istri atau janda. Kalau tidak ada istri, sudah meninggal atau ada anak. Kalau juga si pekerja ini bujangan, belum menikah, maka diserahkan kepada orang tua sebagai ahli waris. Bagaimana syarat-syaratnya itu? Yaitu panjang, saya tidak menyampaikan di video ini.
Dalam program jaminan hari tua, ya ada juga kewajiban juga dari pekerja buruh, yaitu membayar sebesar 2% dari upah yang dilaporkan oleh perusahaan kepada BPJS Tenaga Kerja dan dipotong setiap bulan oleh perusahaan, dan perusahaan membayar ke BPJS Tenaga Kerja. Oke, cukup jelas ya dari jaminan hari tua. Program yang ketiga yaitu jaminan kecelakaan kerja atau disingkat JKK. Program jaminan kecelakaan kerja memberikan manfaat berupa pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau mengidap penyakit akibat pekerjaan. Jaminan kecelakaan kerja bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi peserta yang terkena dampak kecelakaan kerja. Syarat dan ketentuan jaminan kecelakaan kerja berlaku untuk kecelakaan yang terjadi selama masa bekerja, termasuk perjalanan menuju atau dari tempat kerja, serta kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari perawatan dan pengobatan kecelakaan kerja. Santunan yang diberikan untuk jaminan kecelakaan kerja. 1. Penggantian biaya transportasi. Santunan ini mencakup gantian biaya transportasi untuk peserta yang melakukan perjalanan dalam rangka pengobatan. Biaya transportasi yang digantikan adalah sebagai berikut. A. Biaya pengangkutan darat, sungai, dan danau maksimal 5 juta. B. Transportasi laut maksimal 2 juta. Dan C. Transportasi udara maksimal 10 juta. Ini cukup terbantu kita sebagai tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dan berobat ke tempat jauh dengan alat transportasi darat, sungai, atau danau, laut, dan udara. 2. Santunan sementara tidak mampu bekerja, disingkat STMB. Santunan ini diberikan kepada peserta yang tidak dapat bekerja sementara akibat kecelakaan kerja. Besaran santunan STMB itu ada tabelnya, nanti bisa kita lihat di BPJS Tenaga Kerja. Ketiga, santunan cacat. Santunan ini diberikan kepada peserta yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja. Besaran santunan cacat tergantung pada jenis cacat yang dialami. A. Cacat sebagian anatomis. Santunan dihitung berdasarkan persentase cacat dikalikan 80 dikalikan upah sebulan. B. Cacat sebagian fungsi. Santunan dihitung berdasarkan persentase penurunan fungsi dikalikan persentase cacat dikalikan 80 dikalikan upah sebulan. C. Cacat tetap. Santunan sebesar 70% dikali 80 dikali upah sebulan sama dengan kalau saya kalikan adalah 56 bulan upah. 4. Santunan kematian. Santunan ini diberikan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Besaran santunan kematian dihitung sebagai berikut. 60% dikali 80 dikali upah sebulan atau setara dengan 48 bulan upah. Dan ditambah dengan biaya pemakaman sebesar 10 juta rupiah. 5. Santunan berkala. Santunan ini diberikan sekaligus sebesar 12 juta rupiah kepada peserta yang mengalami cacat total, tetap, atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. 6. Rehabilitasi. Santunan ini mencakup alat bantu ortese dan atau alat ganti ortese.
Bagi peserta yang kehilangan anggota tubuh atau mengalami ketidakmampuan fungsi tubuh akibat kecelakaan kerja, biaya rehabilitasi medik juga ditanggung oleh BPJS Tenaga Kerja. 7. Penggantian biaya. BPJS Tenaga Kerja juga memberikan penggantian biaya untuk beberapa kebutuhan peserta, antara lain: A. Penggantian biaya gigi tiruan. Gigi ini itu maksimal 5 juta. Biasa gigi ompong kayak gigi saya ini ompong. B. Penggantian biaya alat bantu dengar. Alat bantu dengar maksimal 2.500.000 rupiah. Bagian C. Penggantian biaya kacamata maksimal 1 juta rupiah. 8. BPJS Tenaga Kerja memberikan beasiswa kepada maksimal 2 orang anak peserta atau pekerja buruh. Beasiswa ini diberikan kepada anak-anak peserta pekerja buruh yang mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Besaran beasiswa disesuaikan dengan tingkat pendidikan anak. A. Tingkat pendidikan anak TK sampai dengan SD, yaitu Rp1.500.000 per tahun per anak, maksimal 8 tahun, yaitu 2 tahun TK dan 6 tahun SD. B. Pendidikan setingkat SMP atau sederajat, beasiswa diberikan sebesar Rp2 juta per orang per tahun, maksimal 3 tahun. C. Pendidikan SMA atau sederajat atau SLTA diberikan beasiswa sebesar 3 juta per orang per tahun, maksimal 3 tahun. D. Bagian yang terakhir, yaitu pendidikan tinggi setara dengan strata 1 atau pelatihan sebesar 12 juta per orang per tahun, maksimal 5 tahun. Pengajuan klaim beasiswa dapat dilakukan setiap tahun jika anak peserta belum memasuki usia sekolah saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap. Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 tahun atau menikah atau telah bekerja. Dalam program jaminan kecelakaan kerja, iuran ditanggung sepenuhnya oleh pihak perusahaan. Yang keempat, yaitu program jaminan kematian atau JKM. Manfaat dari jaminan kematian, yaitu pekerja buruh yang meninggal dunia atau mati akibat sakit, maka ahli waris menerima santunan sebesar Rp42 juta dengan rincian sebagai berikut. Santunan kematian 20 juta, santunan berkala 12 juta, dan biaya pemakaman sebesar 10 juta. Sehingga total seluruhnya Rp42 juta. Manfaat beasiswa juga diberikan kepada 2 orang anak dalam program jaminan kematian. 1. Diberikan bagi anak dari peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 3 tahun. 2. Diberikan untuk 2 orang anak peserta. 3. Diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta. 4. Besaran manfaat beasiswa JKM sesuai dengan tingkat pendidikan, yaitu TK sampai dengan SD atau sederajat sebesar
Rp1.500.000 per orang per tahun, maksimal 8 tahun. B. Setingkat SMP atau sederajat sebesar Rp2.000.000 per orang per tahun, maksimal selama 3 tahun. C. SMA atau sederajat sebesar Rp3.000.000 per orang per tahun, maksimal selama 3 tahun. Dan yang terakhir bagian D, pendidikan perguruan tinggi atau setara dengan strata 1 atau pelatihan sebesar Rp12 juta per orang per tahun, maksimal 5 tahun. 5. Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah. 6. Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja. Dalam program jaminan kematian ini, iuran semua ditanggung oleh perusahaan. Program yang terakhir, yaitu program yang kelima, jaminan kehilangan pekerjaan atau disebut dengan JKP. Manfaat daripada jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah sebagai berikut. 1. Ada bantuan berupa uang tunai kepada peserta setiap bulan selama 6 bulan. Manfaat uang tunai diberikan untuk 3 bulan pertama, yaitu sebesar 45% kali upah. Dan yang kedua, yaitu 3 bulan kedua, sejumlah 25% dari upah. Nah, upah yang digunakan adalah upah yang dilaporkan terakhir dan maksimal dibatasi hanya sampai di angka 5 juta rupiah. Kalau gaji kita lebih daripada 5 juta, ya nggak diakui, hanya sebatas 5 juta. Tapi cukuplah untuk, ya, selama kita mencari pekerjaan ada pendapatan. Tapi itu harus syaratnya diverifikasi oleh BPJS Tenaga Kerja. Manfaat lain adalah mendapat akses informasi kerja. A. Diberikan dalam bentuk layanan informasi pasar kerja. Dan B. Bimbingan jabatan dalam bentuk asesmen, penilaian diri, dan konseling karir. Dan manfaat yang terakhir, yang ketiga, yaitu diberikan pelatihan kerja. Pelatihan kerja di sini adalah berbasis kompetensi kerja. Pelatihan kerja dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah atau swasta atau perusahaan. Dapat diselenggarakan secara daring dan atau luring. Kriteria penerima jaminan kehilangan pekerjaan. Ada syarat pertama, yaitu telah memenuhi masa iur program jaminan kehilangan pekerjaan, yakni selama 12 bulan dalam 24 bulan, di mana terdapat 6 bulan dibayar berturut-turut. Untuk pengajuan daripada JKP ini, yaitu terhitung 3 bulan sejak terjadi PHK. Kalau lebih daripada 3 bulan, sudah tidak bisa mengajukan JKP. Jadi, terhitung saja di PHK sampai 3 bulan ke depan, batas 3 bulan, kita tidak mengajukan, maka kita sudah tidak berhak untuk mendapatkan JKP. Syarat pengajuan JKP, yaitu mengalami kasus PHK yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen PHK. Dokumen atau bukti PHK. 1. Bukti diterimanya pemutusan hubungan kerja oleh pekerja buruh dan tanda terima laporan pemutusan hubungan kerja dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota. 2. Perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial dan ada bukti pendaftaran perjanjian bersama. Atau yang ketiga, petikan atau putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pekerja siap bekerja kembali
dalam segmen penerima upah? Bersedia aktif mencari pekerjaan dengan bukti dengan mengisi surat komitmen aktivitas pencarian kerja atau disingkat KAPK. Dalam program jaminan kehilangan pekerjaan, iuran ditanggung oleh pemerintah. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan, memberikan gambaran keuntungan yang kita dapat sebagai tenaga kerja yang telah didaftar di BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan. Sebaliknya, tergambar oleh kita kerugian apabila kita sebagai pekerja belum didaftarkan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan. Teman-teman pekerja buruh yang pengusahanya atau pemberi kerja belum mendaftarkan pekerja buruhnya di BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan, jangan bingung, jangan ragu, jangan risau, jangan bikin masalah. Ada payung hukum. Daftarkan diri sendiri dan keluarga adalah keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 PPU garis data Romawi 10 tahun 2012 tanggal 8 Oktober 2012. Pekerja buruh dapat mendaftarkan diri sendiri dan keluarganya di BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan. Oke, cukup jelas ya. Jadi jangan bikin masalah, daftar sendiri. Nanti ada proses lebih lanjut. Untuk lebih detail atau lebih jelas, saya sarankan kepada para penonton dan sahabat channel YouTube Gia TV untuk datang ke kantor BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan terdekat untuk bertanya dan berkonsultasi. Demikian materi ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, pengetahuan, serta keilmuan kita akan dunia tenaga kerja. Bravo pengusaha Indonesia. Bravo pekerja Indonesia. Salam dari pinggiran. Terima kasih.